So, we will continue from last meeting, from our last session. We have learned about a three-dimensional coordinate system up to the dot products. So we have learned up to dot products. Then now the last part of this material is about the cross product. Jadi kita sudah belajar sampai perkalian titik. Kemudian sekarang kita di bagian terakhir yaitu perkalian silang. Okay, what is actually a cross product between two vectors? So maybe it's better to So cross product between two vectors. Let's say we have a cross product between u and v. You have u cross v. Then that is actually the vector. This vector, the vector that is perpendicular with u and v, and it follows the right hand rule. So suppose that we have this our right hand, and then the vector u points to that direction, and the vector v points to the direction somewhere in our hand. So we curl our right hand like this, and this is the direction of v. Then the vector u cross v is basically obtained by curling our fingers or on our right hand like this, and then the vector u cross v is the vector in the direction of our right thumb. Jadi vektor u kali silang dengan v itu adalah mengikuti aturan tangan kanan, di mana vektor u itu mengikuti arah jari kita, 4 jari selain telunjuk. Kemudian vektor v itu ke arah lain yang ada di hadapan perut, di hadapan telapak tangan. Nah, kemudian misalkan vektor v itu yang ini jadi ke suatu arah yang ada di hadapannya telapak tangan kita, maka u cross v itu pada dasarnya kita melingkarkan si 4 jari kita itu seperti ini, seperti kita akan menggenggam. Kemudian kita ke arah yang ditunjukkan oleh telunjuk kita itu adalah arah dari u kali silang dengan v. It's like what is illustrated in the figure. So we have the vector u here and the vector v there, and the angle points towards the last vector. Jadi kita punya vektor u ke arah sini, kemudian vektor v ke arah sana. Sudutnya itu menunjuk kepada dari vektor u menuju vektor v, seperti itu. Makanya ini ada arah panahnya ke sana. Then the vector u cross v is this vector, and u cross v is perpendicular to both u and v. Jadi vektor u kali silang dengan v itu tegak lurus terhadap u dan juga v secara bersamaan. What is actually u cross v? U cross v is actually norm of u times norm of v times sine of the angle theta between u and v times the vector normal n. N is the normal vector, and this is also a unit vector. I mean, the norm of n is 1, and norm u times norm v times sine theta is actually the length of u cross v. Jadi pada dasarnya rumus dari u kali silang dengan v seperti ini And I think that you learn about how to compute u cross v in your high school, but in a different way. I think. Anyone remember how to compute u cross v in this case?
from the high school? Ada yang ingat? Sepertinya di sekolah sudah. Ya? Sudah lupa. Sudah lupa. Tapi pernah belajar? Kayaknya pernah deh. Iya, sir, kayaknya pernah. Okay, yeah. And we will learn about how to compute U cross V later on in this slide. Yeah. So, but first we learn about the properties of the cross product. For two non-zero vectors U and V, they are parallel if and only if U cross V is equal to 0. Ya, jadi dua vektor itu dikatakan paralel kalau hasil kali silangnya adalah vektor 0. Di sini perhatikan nolnya ditebalkan, ini artinya vektor yang isinya semuanya 0. Oke, the product of dot product, jadi hasil dari perkalian titik u dot v atau u kali titik dengan v is a scalar, ya, adalah sebuah skalar atau sebuah bilangan yang bukan berupa vektor. While the product, the result from the cross product is a vector, ya. Jadi hasil dari perkalian silang itu vektor, ya. Jadi harus diingat ya bedanya. And the properties of the cross product, if we have U, V, and W are vectors, and R and S are scalars, then all these 6 properties holds, ya. All this, jadi kalau kita punya U, V, dan W itu vektor, kemudian R dan S itu sebarang konstan atau skalar, ya, maka semua 6 sifat ini dipenuhi, ya. And you can learn about this later. Now I want to talk about parallelogram, or in bahasa Indonesia is called jajar genjang. So basically the norm of U cross V is actually the area of a parallelogram. Jadi panjang atau norm dari hasil kali silang U dengan V itu adalah luas dari sebuah jajar genjang. Why? Because because n is a unit vector, so the magnitude of U cross V, yeah. So we have the formula for U cross V here. The magnitude of U cross V is basically norm of U, length of U times length of V times sine of theta. And in this case, we actually know that the height of this parallelogram is norm V times sine theta. Jadi karena kita tahu bahwa norm dari V dikalikan dengan sin theta itu adalah tinggi dari jajar genjang ini, maka kita tahu bahwa panjang dari U cross V itu adalah luas dari sebuah jajar genjang. Nah, now we also have the formula for calculating the cross product between U and V as determinant. Basically, you already have this in your high school. Well, during my high school time, I learned about this. So I hope that you also learned about this method to compute cross product in your high school. Now, anyone remember this formula? Yes, sir. Yeah? I remember. Yeah, okay. So now I assume that you all know this formula, then I can jump to the example. Yeah. Now, find a vector perpendicular to the plane of P, Q, and R. Yeah. So it means that we are asked to find a vector that is perpendicular to the plane containing all 3 points. Kita diminta untuk mencari vektor yang tegak lurus terhadap bidang yang memuat 3 titik P, Q, dan R. And in this case, one of such vector is actually the vector PQ cross PR. That is, okay, we have the vector PQ as
2 minus 1, 1 plus 1j minus 1 minus 0k, which is I plus 2j minus k. And the vector PR is minus 1 minus 1i plus 1 plus 1j plus 2 minus 0k, which is minus 2i plus 2j plus 2k. And now to find the vector that is perpendicular to the plane containing all three points P, Q, and R, we simply need to compute the cross product. Then in this case, we obtain the vector which is 6i plus 6k. Yeah. Any question for this example? For me, no, sir. No? No. No, sir. Okay. Now another example. Yeah, I think this is the last. Oh no. Still have an extra material. No. Okay. Find the area of the triangle with vertices 1, minus 1, 0, 2, 1, minus 1, and minus 1, 1, 2. Okay, we have this triangle, and a triangle is basically half of the area of half of a parallelogram. Ya. Jadi kita punya segitiga PQR. Segitiga itu kan pada dasarnya setengah dari jajar genjang ya. Kalau kita potong nih dari ujung atas ini ke ujungnya U di bawah ini, kalau kita potong kita dapat segitiga. Then in this case, the area of the triangle is basically half of the area of the parallelogram determined by the vector PQ and the vector PR. That is half of norm of PQ cross PR, which is half of 6i plus 6k. 6i plus 6k is this is from this example, and we have found that the area is basically 3 times square root of 2. Yeah, for this example, any question? Ada pertanyaan? Tidak. Sir. Yeah. Wait, sir. If you're not sure about this, then okay, let me draw a picture. So I'm drawing the picture regardless of the position on the Cartesian coordinates. So I just put these points, yeah, P, Q, R. Then if we draw the parallelogram, we draw the parallelogram like this. Where we have the vector PQ we have the vector PQ like this, and the vector PR like this, and the triangle is basically this triangle. So now if we have the area of the parallelogram, then we basically can compute the area of the triangle by taking half of the area of the parallelogram. Yeah. Jadi kita punya vektor PQ, vektor PR, ya. Sehingga yang merah ini kita bisa membuat jajar genjang, dan segitiga PQR itu kan pada dasarnya segitiga yang warna hijau ini, ya. Sehingga oke, kalau kita tahu luas dari jajar genjangnya, maka kita tahu luas dari segitiga PQR, yaitu setengah dari luas jajar genjang itu. Ya. Any question? Clear, sir. For me. Sir, tadi yang mau tanya itu, sir. Ya. PQPR-nya sambungan dari tadi, dari yang tadi atau? Ini sambungan dari yang ini. Oh. Okay. Kebetulan titik P, Q, dan R-nya sama ya. Makanya PQ cross PR-nya kita langsung pakai 6i plus 6k. Okay, now
we have the same dots. Yeah? We have the same points P, Q, and R. Now find a unit vector perpendicular to the plane of P, Q, and R. Yeah. Now we are asked to find a unit vector. Yeah. Unit vector is the vector with length 1. Then it means that okay, since we know PQ cross PR, then the unit vector is PQ cross PR divided by its length. Then we have 6i plus 6k divided by 6 times square root of 2, which is 1 over square root of 2i plus 1 over square root of 2j, which is also equal to half square root of 2i plus half square root of 2j. Yeah. For this example, any question? Ada pertanyaan? Ya, di sini kan kita diminta untuk mencari vektor satuan ya. Unit vektor itu vektor satuan. Artinya apa? Vektor yang punya panjang vektornya 1. Nah, karena kita sudah tahu vektor yang tegak lurus dengan bidang itu, ya, yaitu vektor PQ cross PR, maka kita cukup mencari vektor satuan dari PQ cross PR, yaitu kita cukup PQ cross PR dibagi dengan panjang dari PQ cross PR. Now, I think this part is the last material for this slides. Yeah, that is about box product. What is a box product? A box product, or we call it a triple scalar product, is an expression like this. Yeah, suppose that we have u, v, and w be any vectors, and theta be the angle between w and u cross v. I'm sorry, this w should be in bold. Then the triple scalar product of u, v, w is the expression like this, yeah, u cross v dot w, which is u cross v, length of u cross v times length of w times cos theta. Why we call it box? Why we also call it box product? Well, basically, if we compute this guy, this expression made up box. Jadi, mengapa dinamakan perkalian kotak ya, perkalian box? Itu karena kalau kita gambar ini, sebenarnya dia akan membentuk sebuah box. Gitu ya. U cross V kali titik dengan W itu membentuk sebuah box. Cuman yang perlu kalian ingat adalah ekspresi ini saja. And we can actually calculate the triple scalar product as determinant. U cross V dot W is actually the determinant of this matrix. And, it should be quite easy to understand. So now we go to the example. Yeah. Find the volume of the box parallelepiped determined by the vector u, v, and w. And okay, what is parallelepiped? I think how to the parallelepiped is actually similar to parallelogram. Jadi parallelepiped itu sebenarnya mirip seperti jajar genjang gitu ya. Cuman dia bentuknya box ya. Jadi jajar genjang yang dia kita tarik. Oke. Kalau kita punya kotak, kita punya misalkan kardus kotak gitu ya. Kemudian kita miringkan kardus tersebut dengan alas dan tutupnya itu tetap sejajar dengan permukaan tanah. Tapi apa namanya? Tiang-tiangnya itu kita miringkan, itu akan membentuk parallelepiped, ya. And the volume of that parallelepiped is actually the norm of the absolute value of the box product, or the absolute value of the triple scalar product. And we simply compute the triple scalar product in this way, and then we get we take the absolute value, and that is the volume of the parallelepiped. Yeah. Any question?
Okay, so we have the vector u like this, u, vector v, vector u, vector v, and vector w. Let's say this is the vector w. And we can construct parallelepiped like this. The construction is something like this. So basically, we have a box, but we make it leaning a little bit ya. Jadi kita punya box, tapi kita buat agak miring sedikit. Itu adalah makanya kita berbicara volume di sini. Ya. Another example, given u and v, find the length and the direction of u cross v and v cross u. U cross v is this determinant, which is 5k, and v cross u is this other determinant. We simply swap the position of. Okay, first we put u in this on the second row. Now we switch the position of the vector u and v, and we get that v cross u is minus 5k. In this case, we both know we know that both length of u cross v and length of v cross u are 5. But the direction of u cross v is positive k, and the direction of v cross u is negative k. Yeah. Any question for this example? Sir. Ya. Itu just kayak gitu aja. Ya. Ini cuman seperti ini saja. Kan diminta untuk mencari berapa panjang dan arah, cari panjang dan arah dari U kali silang dengan V dan V kali silang dengan U, ya. Nah, U kali silang dengan V adalah 5K, V kali silang dengan U adalah min 5K, panjangnya kebetulan sama, ya, yaitu 5. Karena kan kita tinggal cari, panjangnya gampang, ya. Kalian sudah tahu rumusnya. Kemudian kita diminta untuk mencari arahnya, ya. Maka untuk mencari arahnya adalah arah dari U cross V adalah U cross V dibagi panjang dari U cross V. Berarti kita punya 5K dibagi 5, yaitu K saja. Tinggal arah K saja. Kemudian arah dari V cross U ya sudah sama. Ternyata dari sini kita dapatkan bahwa baik U cross V maupun V cross U itu akan menghasilkan dua vektor yang panjangnya sama-sama tegak lurus terhadap vektor U dan vektor V, tetapi arahnya berlawanan. Seperti itu, ya. Sir, kalau misalnya salah satunya beda gitu, nggak sama kayak gitu, gimana sih? Maksudnya di sini kebetulan K dan minus K gitu. Maksudnya beda K satunya min 2K gitu. Enggak, kalau misalnya si I sama J-nya beda. I sama J-nya beda, maksudnya gimana? Benar. Ini memang beda. Oh enggak deh, enggak jadi. Saya kira tuh dari U-nya berapa, kan misalnya U itu 2I plus 3J. Terus misalnya untuk yang V-nya itu dia beda lagi koefisiennya gitu. Oh, kalau V-nya beda, kita ambil V yang lain ya hasilnya pasti beda. Iya, sir. Ya. Ada pertanyaan lain? I think no, sir. Yang lain? Sir, Ya. itu dapat 5K dari mana, Sir? Dari tadi saya nyari Ya, ini determinan. Oke. Determinan dari U kali V itu, Sir. Determinan dari U cross V. Bukan.
Gini. Bentar. Insert. Masih ingat rumus determinan? Ya. Kan kita punya rumus untuk mencari cross product itu pakai determinan seperti ini kan ya? Oke. Ini refresh dulu. Sudah ingat? Iya, Sir. Oke. Nah, berarti saya tulis dulu ya. U-nya adalah 2i plus 3j. Dan V-nya adalah minus i plus j. Maka U cross V ya, itu adalah determinan dari matriks yang isinya baris pertamanya itu adalah I, C, dan K. Baris kedua adalah koefisien dari vektor U ya, karena yang muncul di sini adalah vektor U duluan. Ini ya, yang muncul adalah vektor U duluan, maka di sini baris keduanya adalah I-nya itu koefisiennya 2, J-nya koefisiennya 3, K-nya koefisiennya 0. Kemudian baris ketiga baru diisi dari koefisiennya V ya. I-nya koefisiennya min 1, J-nya koefisiennya 1, K-nya koefisiennya 0. Maka kemudian kita hitung determinan ya. Determinan itu caranya adalah kita bisa pakai yang ini ya. Yang apa namanya? Determinan dari U2, U3, V2, V3 kali I ditambah determinan U1, U3, V1, V3 kali J tambah determinan U1, U2, V1, V2 kali K. Atau cara lain ya kita pakai yang kali silang ya. Jadi kita ambil silang ini dikalikan ya. Ini dengan ini. Dan K-nya ini dengan 21. Sehingga kita punya I kali 3 kali 0 ditambah C kali 0 kali min 1 ditambah K kali 2 kali 1. Kemudian kita kurangi dengan persilangan yang sebaliknya ya. I dengan 0 dengan 1, J-nya dengan 2 dengan 0, dan K-nya dengan 3 dengan min 1. Berarti ini dikurangi dengan I kali 0 kali 1 dikurangi C kali 2 kali 0 dikurangi K kali 3 kali min 1. Makanya kita dapat ini hasilnya adalah 5K. Sudah jelas sekarang? Sudah, Sir, sudah. Terima kasih, Sir. Okay. Now, the last example, yeah. Given the vector u, v, and w, now find if any pairs of vector that are perpendicular and pairs of vector that are parallel, and give reasons for your answer. Now, we can check that there is no pair of vectors that is perpendicular. Tidak ada vektor yang saling
tegak lurus ya. How to check it? We can check by two vectors. A pair of vector is perpendicular if their dot product is equal to 0. Jadi, dua vektor itu saling tegak lurus kalau perkalian titiknya itu hasilnya 0. Ternyata setelah kita cek ya, u.v, baik u.v, v.w maupun u.w itu semuanya tidak ada yang 0. Makanya tidak ada pasangan vektor yang saling tegak lurus. And now how to check whether two vectors are parallel? Then we check with the cross product. Yeah. If the cross product is equal to 0, then we have a parallel vector. Jadi kalau untuk memeriksa apakah paralel atau tidak, yang kita cek sekarang adalah perkalian silangnya. Kalau perkalian silangnya bukan vektor 0, maka tidak paralel. Tapi kalau perkalian silangnya adalah 0, maka dia paralel. Any question? Ada pertanyaan? For me, no, sir. Yang lain? Masih paham, sir. Masih paham, Sir. Okay. Now we go to the next material, which is about arc length. Ya, arc length in space. Panjang dari sebuah busur di ruang. It means in 3D space. Ya, ini maksudnya adalah di sebuah ruang dimensi 3. And these are the materials. Yeah, first about arc length along a space curve, and then speed on a smooth curve and unit tangent vector. What is the arc length along a space curve? The definition of the arc length about a space curve is like this. Yeah, the length of a smooth curve RT equal to xti plus ytj plus ztk. With t between A to B that is traced exactly once as t increases from A to B is this formula. And since we know that this square root is basically the norm of dr dt, then we can also write V in this simpler form. Ya. Jadi panjang dari sebuah kurva yang hanya sekali saja ya. Jadi dia tidak berputar-putar dua kali. Kurvanya kita simbolkan dengan fungsi yang bernilai vektor. Fungsi yang bernilai vektor seperti ini ya. Di mana vektor R, fungsi RT, itu adalah untuk arah I dia fungsinya XT, untuk arah J fungsinya YT, dan untuk arah K fungsinya ZT, di mana T-nya dari A sampai B. Dan kita asumsikan bahwa si kurva ini, si busur ini, hanya dilalui tepat satu kali. Tidak pernah, jadi dia tidak pernah melewati titik yang sama lebih dari satu kali di sebuah ruang dimensi 3. Nah, panjangnya itu dilambangkan dengan rumus ini. Rumus yang tinggal kalian pakai saja. And so in that case, yeah, since we know that the length of this smooth curve is like this, then we can have an arc length parameter with base point P T0. This formula. Jadi di sini kita punya persamaan panjang busur. Ya. Jadi kita bisa melambangkan, kalau tadi kan ini langsung rumusnya ya. Nah, kalau kita mau cari panjang busur tapi misalkan sampai setengahnya B atau sampai 3/4-nya B, itu panjang busurnya seberapa gitu ya? Apakah benar-benar 3/4 dari ini atau tidak? Dalam hal ini kita bisa menggunakan
rumus ini ya. Jadi ini pada dasarnya ini adalah rumusnya L, cuman sekarang kita ganti dengan parameter tau. Jadi dia bentuknya masih dalam rumus. For example, rewrite the following helix formula by changing the time parameter t into the arc length parameter s. I mean from rt to rs. Kita di ini ya, kalau cos ti tambah sin tj itu kan lingkaran, persamaan lingkaran. Kemudian kalau kita tambahkan tk itu berarti lingkarannya kita stretch ke atas sehingga dia membentuk helix. Nah, kita diminta untuk menuliskan ulang rumus ini, formula ini, ya, dari yang tadinya menggunakan parameter T menjadi parameter S. Parameter S itu yang mana? Parameter S itu yang ini. Then first, we fix T0 to be 0. Then the arc length formula with respect to T is basically, okay, I think I need to write the complete expression here. So since we have R is cos Ti plus sin Tj plus Tk, then we have that dr dt is actually a vector minus sine Ti plus cosine Tj plus k. Yeah. So in this case, norm of dr dt is square root of minus sine t squared plus cos t squared plus 1 squared, which is equal to square root of sine squared t plus cosine squared t plus 1. And by identity, this is equal to 1, meaning that we have square root of 2. Yeah. So the arc length formula with respect to t is basically s of t is this integral. Yeah. If we fix t0 equal to 0, then this integral from 0 to t of square root of 2 d tau. And in this case, we get that integral of 0 to t square root of 2 d tau is basically tau times square root of 2. We evaluate from 0 to t, meaning that we have t times square root of 2 minus 0 times square root of 2, which is equal to square root of 2 times t. That's why we have now the expression this way. Then since we have s of t is equal to t square root of 2, then in this case we have that t of s is basically s inverse. T of s is basically s divided by square root of 2. So now we simply need to change this t, all of this t, into s divided by square root of 2. Yeah. Any question for this one? Ada pertanyaan?
Clear, sir. Yang lain? Yuk, yang lain yuk. Ayo guys. No? Clear, sir. Okay. Now, what is the speed of on a smooth curve? Yeah. So, from the fundamental theorem of calculus, and since we know that the arc length is integral from A to B norm of V dt, or basically S of t is integral from t0 up to t of norm of v tau d tau, then the speed on a smooth curve is basically the derivative of S of t with respect to t. Jadi dari teorema dasar kalkulus yang sudah kita pelajari sebelumnya ya, dan karena kita tahu bahwa panjang busur itu adalah rumus ini, ya, atau kita bisa pakai yang ini ya, ST sama dengan integral T0 sampai T norm VT dt. Speed atau laju itu kan kecepatan tanpa arah ya. Jadi kita hanya punya besaran kecepatannya yaitu norm dari V. Maka menggunakan teorema dasar kalkulus, kita turunkan ini terhadap T, ya sudah kita tinggal ganti T-nya menjadi taunya menjadi T seperti ini. This is just for your information. Yeah. Now, what is a unit tangent vector? We know that the velocity vector v of t is actually the derivative of r with respect to t, and the velocity vector is tangent to the curve r of t. Jadi kita tahu bahwa vektor kecepatan itu tegak lurus terhadap terhadap kurva RT ya, kurva posisi RT. Jadi vektor kecepatan itu selalu tegak lurus atau gini. Kalau kita punya vektor posisi ya, turunan dari vektor posisi itu kan vektor kecepatan ya. Nah, vektor kecepatan itu pasti tegak lurus terhadap vektor posisi. Then in this case the unit tangent vector for the smooth curve R is basically this. V divided by norm of V. For example, find the unit tangent vector of the curve R of t is 1 plus 3 cos ti plus 3 sin tj plus t squared k. And in this case, we have to find the velocity vector first and the speed. The velocity vector is minus 3 sin t I plus 3 cosine t j plus 2k j 2t k, sorry, which we obtained by differentiating r of t with respect to t. Then from here we can compute the length or the speed of the velocity vector, that is norm of vt, which is square root of 9 plus 4t squared. Then in this case, that the unit tangent vector of this curve is basically v divided by norm of v. Yeah. 3 minus 3 sin t divided by square root of 9 plus 4t squared I plus 3 cosine t j divided by 9 plus square root of 9 plus 4t squared plus 2tk divided by 9 plus 4t squared. Yeah. Any question for this one? Sir. Ya. Itu dapat akar 9 plus 4t kuadrat dari mana, Sir? Pakai rumus mencari panjang ini. Kan dia norm dari V, ya. Itu tinggal pakai rumus yang ini.
Oke, Sir. Rumus yang Nah, tinggal pakai rumus yang ini saja. Oke, Sir. Ada pertanyaan lagi? Yuk, yang lain gimana? No? Then let's do these two examples, ya. Find the curve unit tangent vector and the length of the indicated portion of the curve. Yeah. V t is basically the derivative of r with respect to t, which is minus 2 sine t I plus 2 cosine t j plus square root of 5k. So in this case, the norm of v t is basically square root of minus 2 sine t squared plus 2 cosine t squared plus square root of 5 squared. So in this case, we have square root of 4 plus 5, which is square root of 9, which is 3. So the unit tangent vector is v of t divided by norm of v of t, which is minus 2 over 3 sine t I plus 2 cosine t j plus 2 divided by 3, yeah, plus square root of 5 over 3k, yeah. And the length from 0 to pi is the arc length from t equals to 0 to t equals to pi is basically, we use the formula L is equal to integral from 0 to pi norm of v t dt, which is integral from 0 to pi 3 dt, which is 3t. We evaluate from 0 to pi, which is 3 pi. Yeah. Any question? Sir, boleh tolong jelasin yang bisa dapat 4 itu loh, Sir, yang ke atas. Dari akar min 2 sin t kuadrat sama itu. Bisa dapat 4 dari mana, Sir? Nah, dari situ ya. Pakai identitas. Oh, identitas trigonometri kah? Iya.
Oh ya, oke, paham. Terima kasih, Sir. Ada pertanyaan lain? Untuk saya tidak ada, Sir. Mungkin yang Yang lain. lain? Tidak ada? Kalau saya terlalu ngebut, tolong kasih tahu ya. Sepertinya sih tidak. Siap, Sir. Aman. Okay. Then the final exercise before we move on to the next slide. Find the arc length parameter along the curve Find the arc length parameter along the curve from the point where t equals to 0 by evaluating the integral. Okay. Yeah. First, we evaluate this integral. Kita diminta untuk mencari apa namanya terparametrisasi, apa namanya arc length s, ya. So in this case, we have s. Sorry. We first compute v of t, yeah, which is the derivative of r with respect to t, which in this case we have e power t cosine t minus e power t sine t I plus e power t sine t plus e power t cosine t j plus e power t k. So from here we have that the norm of v of t is basically square root of e power t cosine t minus e power t sine t squared plus e power t sine t plus e power t cosine t squared plus e power t squared. It's, in this case we have e power 2t cosine squared t minus 2 e power 2t cosine t sine t plus e power 2t sine squared t plus e power 2t sine squared t plus e power 2 times e power 2t sine t cosine t plus e power 2t cosine squared t plus e power 2t. Yeah. So in this case, we will have, we can flash out these two guys. So in this case, we have square root of e power 2t cosine plus sine is 1, sine, okay, plus 2, sorry, 2 plus 1. Yeah, so in this case we have square root of
3 times e power t. So, in this case, the arc length parameter s of t is integral from 0 to t norm of v of t dt, which is v of tau. D tau, which is integral from 0 to t square root of 3 times e power tau d tau, which is square root of 3 e power tau. We evaluate from 0 to t. In this case, we have square root of 3 e power t minus 1. Now, we are asked to find the length of the indicated portion of the curve. So this is our first answer. This is our first answer, and the second answer is okay. Length. The arc length from t equals to minus ln 4 to t equals to 0 is basically okay. Is L equals to integral from minus ln 4 up to 0 of norm of v tau dt, v of t dt, which is equal to minus integral from 0 to minus ln 4 of norm of v t dt, which is minus s of minus ln 4, which is equal to minus square root of 3 times e power minus ln 4 minus 1, which is equal to minus square root of 3 e power minus ln 4 is 1 over 4 minus 1. So in this case, we have 3 over 4 times square root of 3. Yeah, any question for this one? Sir? Ya. Bisa lihat yang square root sin cos itu, Sir, yang hasil pertama. Nah, itu kan kita nyoret-nyoret ya, Sir. Sisa E2T, tapi yang dicoret 2 ya? Yang dicoret kan hanya ini. Kan kita punya 2E pangkat 2T cos T sin T dengan tanda negatif ya. Kemudian ditambahkan dengan 2E 2T sin T cos T ya. Ini kan mereka sama ya. Satunya positif, satu negatif, bisa kita coret jadi 0 ya kan? Ya. Oke. Kemudian ini E pangkat 2T cos kuadrat T tambah E pangkat 2T sin kuadrat T. Kalau kita faktorkan, kita keluarkan E pangkat 2T-nya kan berarti kita punya E pangkat 2T kali cos kuadrat T tambah sin kuadrat T. Yep. Berarti E pangkat 2T kali 1, betul nggak? Iya, Sir. Ya, yang ini juga sama ya, makanya kenapa dia jadi seperti itu.
Ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau square root 3-nya itu dari hasil itu ya, 2t 2 plus 1. Oh, oke. Clear, sir. Thank you. Yang lain? Ada pertanyaan? Tidak ada? No, sir. Okay, then we go to the next material, which is about functions of several variables. This is a little bit long. We learn about, again, the definition, the domains, and range, and then function of two variables, and then I forgot to change. It is still in Bahasa Indonesia. I'm sorry. But that's okay. Yeah. So first, what is the definition? Yeah. The definition. Suppose that D is a set of n tuples of real numbers. Jadi kita punya satu set, isinya adalah sekumpulan sebanyak n bilangan real. A real valued function f on this set D is a rule that assigns a unique or single real number w like this, yeah, to each element in D. So in this case, the set D is the domain of F. The set W, where is W? W, so the set containing W taken on by F is basically the function's range, and W is the dependent variable because it depends on x1 up to xn, and x1 to xn, they are the independent variables. For example, yeah, this is the example for functions of two variables. Suppose that we have the function z equals to square root of y minus x squared. It has the domain y greater than or equal to x squared, y. Anyone know the reason? Kalau kita punya fungsi z sama dengan akar y min x kuadrat, maka domainnya adalah y lebih besar sama dengan x kuadrat. Ada yang tahu alasannya mengapa? Halo? Ada yang tahu alasannya? I don't think I know this, sir. Oke, akar itu terdefinisi dia punya akar itu jadi bilangan real. Kalau yang di dalam akarnya apa? Boleh nggak di dalam akar ini negatif? Boleh nggak yang di dalam akar ini negatif? Kalau saya pengen z-nya ini bilangan real. Saya tanya, akar min 9 berapa? Min 3. Akar itu adalah inverse dari kuadrat ya. Semua bilangan dikuadratkan bisa jadi negatif nggak? Enggak, sir. Positif. Nah, ketika kita inverse kan menjadi akar, kalau kalian masih ingat ya, ketika kita akarkan, kita mengambil salah satu tanda saja. Kita tidak ambil plus minus, kita ambil plus saja. Betul nggak? Masih ingat? Iya, sir. Ya. Oke, nah sekarang kita kembali ke yang tadi ya. Semua bilangan kalau kita kuadratkan dia menjadi positif, itu pasti ya. Berarti kalau kita akarkan yang di dalam akarnya itu harus positif atau maksudnya boleh negatif atau enggak? Enggak, sir. Enggak ya. Makanya itu domainnya mengapa di sini domainnya adalah y lebih besar sama dengan x kuadrat. Karena apa? Y min x kuadrat ini harus lebih besar sama dengan 0.
Now is it clear? Clear, sir. Yang lain? Clear, sir. Yes, sir. Just get in my mind. Yeah. Clear, sir. Okay. And the range is from 0 to infinity. Why? Because, well, this is not natural range for this function, ya. Mengapa range-nya adalah dari 0 sampai positif tak hingga? Itu karena memang kalau misalkan apa namanya kita buat y-nya sama dengan x kuadrat, berarti kan akar 0 ya. Hasilnya pasti 0. Z-nya itu 0. Dimulai dari 0, terus kemudian kalau misalkan jarak y dengan x kuadrat ini kita perlebar, maka ini kan akan semakin, yang di dalam akar ini semakin menuju positif tak hingga. Akar dari positif tak hingga itu tetap positif tak hingga. Makanya range-nya adalah 0 sampai positif tak hingga. Now, for the second example, the function z equals to 1 over x, y, as the domain of this function is x times y is not equal to 0. Anyone know the reason? Alasannya apa? Karena penyebut nggak boleh 0, sir. Iya, that's correct. Ya, it's perfect. Ya, karena penyebutnya tidak boleh 0 ya. Because the denominator cannot be 0. Then the natural domain for this function is x times y not equal to 0. And the range is any real numbers, ya, all real numbers except 0. Range-nya adalah semua bilangan real kecuali 0. And now for the third function, z equals to sine of x times y the domain is the entire xy plane. Mengapa? Domainnya adalah semua titik di bidang xy. Mengapa? Halo. I don't know, sir. Pak, fungsi trigonometris sin dan cos itu bisa menerima input dari mana saja nggak? Ada pengecualian nggak kira-kira untuk fungsi trigonometris sin dan cos? Bisa sembarang ya. Yang ada di dalam ini, yang ada di dalam sin ini, itu bisa sembarang mulai dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga, betul nggak? Iya, sir. Ya, makanya domainnya adalah semua titik x di bidang xy. Ya. Berapapun pasangan x dan y-nya, x kali y itu selalu bisa mendefinisikan sin xy. But the range is only from -1 to 1. Why? Range-nya hanya dari min 1 sampai 1. Mengapa? Nah, itu tak tahu, sir. Karena fungsi sin dan fungsi cos itu tidak mungkin kurang dari min 1, tidak mungkin lebih dari 1 juga ya. Itu sudah pasti, sir. Pasti dong. Oke, sir. Coba cari sin berapa yang sama dengan 2? Sin berapa sama dengan 2? Nggak ada, sir. Nggak ada. Sin berapa yang sama dengan min 1,01 coba? Ada nggak? Tidak ada, sir. Nggak ada. Tapi kalau sama dengan min 1 atau sama dengan 1 ada kan? Ada. Ya. Terus di antara min 1 sampai 1 ada terus kan ya? Ada. Ya, itu makanya range-nya adalah dari min 1 sampai 1. Oh, oke, sir, paham. Ya. Okay. Now this is the example for functions of 3 variables, ya. And we have the function w is equal to square root of x squared plus y squared plus z squared. The domain is any points in the entire space. Jadi berapapun x, y, dan z-nya mau positif mau negatif ini masih bisa masuk ke domainnya. Mengapa? Mengapa? Kalau tadi di sini kan
y-nya harus lebih dari sama dengan x kuadrat ya. Kalau di sini ternyata kita malah bisa semua sembarang nilai x maupun y maupun z kita bisa masukkan gitu. Alasannya mengapa? Karena itu di kuadratin nggak, Sir? Ya, betul sekali ya. Karena dikuadratkan sehingga pasti yang di dalam akar ini pasti tidak negatif, betul nggak? Ya. Iya, Sir. Okay. And in this case, the range is from 0 to infinity. Now, the second function, the function of w equals to 1 over x squared plus y squared plus z squared. And the domain is anywhere except the point 0, 0, 0. Why? Karena penyebutnya nggak boleh 0. Ya, karena penyebutnya 0 ketika kapan? Hanya di titik ini saja atau ada titik lain yang kira-kira bikin penyebutnya ini 0? Ada nggak? Titik lain yang bikin penyebut dari ini 0. Coba deh kita ganti satu saja ya. Misalkan X-nya ini kita ganti jadi min 0,001 gitu ya. Y-nya 0, Z-nya 0. Kira-kira penyebutnya 0 nggak? Enggak, Sir. Nggak. Oke, kalau tadi X-nya kita ganti min 0,001. Z-nya kita ganti 0,001. Kira-kira penyebutnya dengan X-nya min 0,001, Y-nya 0, Z-nya 0,001. Kira-kira penyebutnya 0 apa enggak? 0. Enggak, karena dikuadratkan ini ya. Jadi Oh, yang iya. min tadi dikuadratkan jadi positif dulu. Sehingga dia pasti selain titik 0,0,0 pasti ada nilainya. Dan itu nilainya pasti positif. Betul nggak? Iya, betul, Sir. Ya, sehingga domainnya adalah semua titik kecuali di titik 0,0,0. Range-nya karena dia penyebutnya selalu tidak negatif, selalu positif bahkan ya. Selalu positif di domainnya, maka range-nya dari 0 sampai tak hingga tapi 0-nya nggak ikut. Ya. Iya, Sir. Okay. Now, the function, the third function is the function x times y times ln z. And in this case, the domain is only the half space z plus z is greater than 0. Anyone knows why? Nah, itu tak tahu, Sir. Coba logaritma natural, bisa nggak dia nilainya 0 ke belakang, 0 ke negatif? Bisa nggak? Log 0 ada nggak? Ada. Log 0 berapa? Kalau ada. Gimana, Sir? Log 0 berapa kalau ada? Tidak ada. Yang ada di dalam LAN ini harus apa syaratnya? Harus lebih besar dari 0. Harus positif ya yang ada di dalam LAN ini ya. Betul nggak? Yang lain? Ya. Bilangan real, Sir. Ya, dan harus positif. Betul nggak? Iya, betul. Ya. Nggak ada ya log negatif. Log min 1 gitu ada nggak? Nggak ada. Ada ya, makanya di sini domainnya adalah half space ya. Half space Z positif. Why it is called half space is because we cut the space in half. Kita mengapa dikatakan half space? Karena kita memotong si ruang 3 dimensi itu separuh gitu ya. Yang maksudnya yang Z sama dengan 0 dan Z negatif itu kita tidak ikutkan. Makanya ini dikatakan half space. Any question? Nah, terus kenapa range-nya itu dari min tak hingga sampai tak hingga, Sir? Karena ln ini ya, walaupun Z-nya positif, ln-nya itu bisa mulai dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga, betul nggak? Iya. Kemudian, oke, ln 0, ln bilangan yang semakin dekat dengan 0 itu
nilainya semakin menuju berapa? Limit dari logaritma menuju 0 dari kanan. Itu negatif tak hingga, betul nggak? Oh iya, negatif tak hingga dari kanan. Ya. Oh, berarti Terus iya. semakin Iya, besar sorry. Z, Benar. semakin besar Z-nya, dia akan semakin menuju positif tak hingga ya. Nah, di saat yang bersamaan, X dan Y-nya itu kan bisa sembarang ya. Bisa dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Sehingga kalau mereka kita kalikan, ya nilainya bisa bervariasi dari min tak hingga sampai positif tak hingga. Gitu, ya. Ada pertanyaan? Clear, sir. Yang lain? Ya, yang lain. No? Clear, sir. Okay. Now, we talk Ini about langsung dicontoh aja, sir. function of two variables. Yeah. I want to introduce several definitions. Yeah. First, the definition of interior points. A point x0, y0 in a region or set R in the xy plane is an interior point of R if it is the center of a disk of positive radius that lies entirely in R. And the set containing all interior points of R is called the interior of R. Yeah, this is just let's say an FYI. You just need to know what is interior points and what is exterior point. Exterior point is the points outside the set R. And the boundary points. Oops. Oh, no. This should not be an exterior point, yeah. This should be a boundary point. Sorry, boundary points. A boundary points is points at the boundary. Basically, it's like that. So, for example, yeah. Let's say we have the set R. This is the set R. The interior point is basically the point without the boundary, and the boundary point is the red line here. Ya, jadi kalau kita punya himpunan R, ya, titik interiornya adalah semua titik kecuali titik yang ada di batasnya itu. Nah, titik batasnya yang mana? Titik batasnya ini yang warna merah. Nah, biasanya ciri-ciri khas titik batas itu adalah dia pasti ada di luar ini, selimutnya lah ya. Now another definition ya, open and closed region. Ya. A region is open if it consists entirely of interior points. So suppose that we have the set R like this. This is open because it contains only its interior point, and this set R, in this case, this is closed. Ya. Jadi ciri khas himpunan yang terbuka dan tertutup itu ciri khasnya ini ya. Kalau terbuka itu bagian boundary-nya, bagian batasnya itu tidak ikut, makanya biasanya batasnya itu dilambangkan menggunakan garis putus-putus. Sedangkan himpunan yang tertutup itu batasnya adalah garis yang penuh, tidak putus-putus. So in this case, we have an open region like this, yeah. For example, this is only less than without the equality, and the set is
closed if it contains all of its boundary points, for example this one. Ya. Jadi kita punya sebuah set itu dikatakan terbuka kalau titik batasnya itu tidak ikut. Sedangkan sebuah himpunan itu dikatakan tertutup kalau titik batasnya itu ikut. Ya. Nah, titik batasnya di kedua set ini yang mana? Titik batasnya kan kebetulan ini kan persamaan lingkaran ya, x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat itu kan lingkaran. Ya. Nah, kalau x kuadrat tambah y kuadrat kurang dari r kuadrat itu kan semua titik yang ada di dalam lingkaran. Tapi bagian luarnya, kulit dari lingkaran itu nggak ikut. Untuk mengikut sertakan batas atau kulit lingkaran itu kan kita perlu tanda sama dengan. Nah, ketika kita kasih sama dengan, dia menjadi tertutup. Kalau tidak ada sama dengannya, maka dia terbuka. Any question? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sir. Ya. Berarti kalau kebuka itu dia nggak ada sama dengan gitu? Maksudnya itu kayak biasanya ya. Kalau terbuka itu dia tidak ada sama dengannya. Pada umumnya seperti itu. Berarti x kuadrat plus y kuadrat itu berarti lebih besar dari r kuadratnya itu ya, Sir? Maksudnya gimana? Ini kan tandanya, oke. Ini, set ini adalah semua titik x, y yang memenuhi x kuadrat tambah y kuadrat kurang dari r kuadrat. R ini adalah jari-jari misalkan ya. Berarti kan kita punya lingkaran. Oke, misalkan kita punya lingkaran dengan jari-jari R. Susah. Kita langsung gambar lingkaran aja. Insert pictures. No. Draw. Ya. Anggaplah kita punya lingkaran ini ya. Anggaplah kita punya lingkaran ini. Ini lingkaran, kalau kita punya garis ini X, ini Y gitu ya. Dengan jari-jarinya R, maka lingkaran ini kan, lingkaran ini yang hitam ini kan pada dasarnya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Betul nggak? Iya, Sir, benar. Nah, X kuadrat tambah Y kuadrat kurang dari R kuadrat itu pada dasarnya semua titik yang ada di dalam lingkaran ini tapi bagian luarnya gimana caranya? Nggak bisa. Oke, saya pakai warna ini aja deh. Tapi bagian luarnya itu adalah garis putus-putus. Karena saya nggak bisa, ini saya gambarkan manual garis putus-putusnya ya. Nah, garis putus-putus ini menandakan bagian luarnya itu nggak ikut.
Bisa dipahami sekarang? Berarti hanya bagian dalam ya, Sir, nantinya, Sir. Iya. Nah, kalau seperti ini ya, gambarnya yang bagian luarnya itu garis putus-putus, maka dia adalah set terbuka ya. Ini open. Nah, kalau yang tertutup gimana? Oke, sekarang kita punya x kuadrat tambah y kuadrat kurang dari sama dengan r kuadrat. Berarti kan kita punya ya ini lingkaran yang sama ya. Tapi sekarang bagian luarnya itu ikut semua, garisnya tidak putus. Ya, nggak apa-apa, gambarnya jelek dikit ya. Jadi tertutup ya, Sir, nantinya, Sir. Iya. Oh, oke, I get it. Nah. Karena ini kan kurang dari sama dengan itu kan ada unsur sama dengannya. Yes. Makanya kulit luarnya ini ikut. Oke, Sir. Ya. Yang lain? I think no. Thank you, Sir. Okay. Now, another definition about bounded and unbounded region. A region is bounded if it lies inside a disk of finite radius. For example, these two examples yang kita punya tadi, contoh yang kita punya tadi itu adalah dua set yang terbatas, walaupun satunya terbuka, satunya tertutup, tapi keduanya terbatas. Why? Because it lies inside a disk of finite radius, meaning that if we go to this picture, a bounded set is a set for which we can draw another circle outside that set that can contains all of the sets. For example, let's say we have this kind of set. Let's say this is open set. This is open. I don't know what is the definition of what is the expression for this set, but since this set can be encircled like this, then we can say that this set is bounded. Yeah. And the set is unbounded if it is not bounded. Yeah. For example, this. Yeah. Let's say we have all x, y that satisfy y greater than c, meaning that we have this x, y, and let's say y equals to c is this guy. This is y equals to c, and we say the set y greater than c. Then that is all of these points, and it goes up to infinity. Yeah, and since it goes up to infinity, then this is unbounded. Yeah. Any question? Jadi dia terbatas. Sebuah himpunan itu dikatakan terbatas kalau kita bisa membuat lingkaran di luar himpunan tersebut dan lingkaran itu memuat himpunan tersebut. Ya, contoh yang ada di atas ini, gambar ini semuanya gambar himpunan yang terbatas. Tapi kalau kita buat himpunan seperti ini ya, himpunan Y lebih dari C, atau Y lebih dari sama dengan C contohnya, di sini kan berarti nilai Y-nya bisa sampai tak hingga, X-nya bisa sampai tak hingga, X-nya juga bisa sampai min tak hingga. Berarti dia tidak terbatas. Seperti itu. Ya. Ada pertanyaan? No? I think no, sir. Then, describe the domain of the function fx, y equals to square root of y minus x squared. Then in this case, we know that f is defined only where y
greater than or equal to x squared. In this case, we know that the domain is closed. Why? Because it contains the equality. Yeah? But the domain is unbounded. For this example, this is x, this is y, and we have the parabola y equals to x squared. This is y equals to x squared, and y greater than or equal to x squared is basically this green area, and it goes up to infinity. Yeah? So this area is y greater than or equal to x squared. Then since it contains the boundary, then we say that the domain is closed. But since it can contain an infinite point, then well, it can contain a point at infinity, then it is unbounded. Yeah. Any question? Ada pertanyaan? Sir, jadi itu kayak mantul lagi nggak sih, Sir? Mantul gimana? Dari titik minus yang di atas itu minus y di atas ke titik 0, terus dia nge-bounded lagi ke atas gitu, Sir. Enggak, ini gini. Ini ceritanya gini, ya. Kan kita tahu kan tadi domainnya adalah y lebih dari sama dengan x kuadrat, betul nggak? Yap. Nah, untuk menentukan apakah dia domain yang tertutup dan tidak terbatas, ini saya mau ilustrasikan dengan gambar. Nah, karena di sini ada hubungan y lebih dari sama dengan x kuadrat, maka saya gambar dulu y sama dengan x kuadrat seperti apa. Masih ingat kan, cara gambar kurva? Kurva, ya, Sir. Ya. Betul nggak ini gambar y sama dengan x kuadrat yang warna biru? Oh iya, Sir. Baru ingat. Ya. Y sama dengan x kuadrat ini kan yang warna biru, ya. Biru. Nah, kemudian y lebih dari sama dengan x kuadrat itu yang mana? Berarti yang warna biru ini ditambahkan dengan area yang saya arsir warna hijau. Nah, maka kita punya area yang ini kan area y lebih dari sama dengan x kuadrat. Karena dia si titik batasnya yaitu y sama dengan x kuadrat itu termasuk di dalam ini, maka dia disebut sebagai himpunan yang tertutup, close. Tapi karena dia memuat titik di tak hingga, ya, karena dia kan y-nya bisa terus semakin besar, x-nya juga semakin besar, gitu kan ya? Iya, Sir. Maka dia unbounded, karena kita tidak bisa menemukan lingkaran yang bisa membatasi ini. Gitu. Oke, clear, Sir, clear. Hah? Clear. Okay, yeah. So for the next, well, let's stop here. Yeah, we continue in the next Friday. So we will continue from graph, level curves, contour, and graph, level curves, and contour of a function of 2 variables, and then a function of 3 variables. Well, I think the materials here are actually already in English, but I forgot to change this part, but that's okay. Let's stop our meeting today. Let's continue next Friday. And remember that we have our third quiz on Thursday at 11:40. So see you on Thursday at 11:40 with the third quiz. 5 questions in 60 minutes. 5 soal dalam 60 menit ya. So let me end this session. See you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good afternoon. Waalaikumsalam. Good afternoon, Sir. Thank you so much. Thank you, sir.